harus lebih kuat dan draft pace dari game kita yang pertama. Match pembuka di hari ini sudah dimulai. Second pick untuk Liquid yang sering banget mendapatkan kemenangan juga. Oke, tapi masih dengan respect band ternyata Helker ya. Memang terkena nerf, tapi kalau di tangan pilot yang cukup kuat atau mungkin cukup menghafal bagaimana pattern dari Helker akan sangat sulit untuk bisa menangkap hero tersebut. Dan 3 assassin Buset. di band ternyata 3 hero kesayangan untuk Favian Nacho. Iya ya, targetnya udah jelas banget Om. Bener-bener target ke arah jungle. Tapi ya kalau ngeliatin tim Liquid sebenarnya bukan cuma jungle sih yang harus diwaspadai. Mereka punya Iron Shiki Om, Iya, itu yang dia. sering banget ngeluarin hero. Dan ini bener-bener multifungsi. Marksman ayo, mage, magical damage ayo, fighter juga ayo. Ya, dan sama bagusnya semua ya, bukan cuma asal Iya. main terus bisa nahan di lane-nya dia, tapi dia bisa make a moment. Itu dia yang menarik dari Iron Shiki juga. Mungkin kalau kasus dari Geekfam second pick chip ini selalu, nggak selalu sih, tapi beberapa kali dilepas. Tapi kalau tim Liquid kayaknya nggak dulu deh ya. Nggak. Oke, ya. kalau misalnya gini, dari sekian banyak assassin, kalau kalian sadar lihat kenapa 3 band ini yang mereka tutup? Karena mereka menghindari rotasi yang dilakukan Favian. Power pick juga. Selain power pick ya, kita power pick kita tahu lah Favian punya power sekali, tapi ini menghindari banget gimana caranya Cadera akan menggunakan hero marksman yang agak cukup sulit untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau ngelihat ya dengan banning seperti ini, dengan di bandnya assassin, ini Matilda ada loh. Iya kan, support hero-nya. Dan biasanya Povius itu dipasangin ke Matilda di naik pick. Betul, dia udah diambil langsung pasti. Matildanya, dan Matilda akan bisa dipasangkan dengan Alpha X-Borg. Kali bisa. Bisa Kali sekarang. pun bisa karena dia bisa sustainability, Wah, Alpha punya yang power keluar. poking, punya power team fight dan rotasi cepat. Tapi Alpha langsung rotasi dengan sangat cepat dan mental untuk menuju ke arah Alpha adalah sebuah pilihan karena dia tahu untuk nge-pick ke arah jungle assassin kayaknya nggak cukup wise. Bukan pilihan yang baik juga. Bukan pilihan yang baik. Dan Alpha nih, Alpha X Matilda. Ini menjadi sinergi yang berbahaya juga. Alphanya nggak takut untuk lompat ke depan. Dia nggak takut untuk ngasih damage nih. Karena ada Matilda yang selalu bisa tarik dia lagi. Yap, dan jangan lupa Alpha juga hero pegangan buat Vincent ya. Yes. Jadi sekalian untuk di night pick, jadi makanya mereka langsung ambil di second picknya. Oke. Julian kah yang langsung diambil daripada Abyss? Ntar nggak ada hero jungle-nya lagi. Dan Julian salah satu power Vincent juga kan. Oke, bisa. Oke, Ruby Eve. Ruby Eve ya, menuju ke arah Ruby Eve. Ini bisa dibilang salah satu deny pick kalau misalnya just in case mereka menggunakan gold Ruby. Dan mereka akan terstructure untuk damage dealernya akan ada di arah mid lane nantinya. Tapi ini Ruby Eve. Mungkin Ruby-nya oke lah. Eve-nya ini Om berhadapan dengan Matilda. Ya kan deny. Deny pick terhadap seorang high skill. Tapi kurang enak banget gitu loh ketika lu buka kotak real world manipulation. Bisa terbang keluar. Itu dia. Wah, itu karena pasti tentunya para pasukan dari tim Geek Farm, mereka harusnya sudah memikirkan gimana caranya akan menuju ke arah draft close combat kalau menurut gua. Ini akan ada team fight close combat. Dan possibility untuk Hadera bebas ini akan lebih besar karena 4 versus 5. Trigger Geek Farm supaya tim Liquid tidak terlalu fokus di arah gold lane. Mereka sadar Kadera dari kemarin selalu menjadi penggendong handal. Ya. Aurora Om. Aurora, oke itu dia. Kukira tadi mau Vexana mungkin ya, pegangan buat si Yes juga. Main belakang, main jauh. Tapi mungkin untuk mendinai lah, biar ada efek sisi untuk menenangkan Povius nih, biar gak terlalu brutal di depan dengan lompat-lompat dia ya. Infernal Pursuit yang biasanya dipakai juga untuk Povius. Oke, 4 band slot yang terakhir deh. Yang menarik adalah junglernya mau kemana juga nih untuk Geekfam? Julian dulu kah untuk itu pegangan kan buat Vincent? Itu dia. Harusnya udah di target sekarang ya. Atau kayaknya gue rasa Geekfam punya suatu kunci nih Om dari jungle ya Om. Gue nggak tahu kenapa ya. Memang kalau ngomongin ke arah Julian itu terlihat dengan sangat jelas. Tapi possibility Julian masih ditangkap itu sangat mudah dibandingkan dia harus merubah ke arah yang lain. Dia tiba-tiba bisa main Lancelot itu bahaya loh. Vincent kita tahu sangat kuat dengan Lancelotnya. Oke, bisa. You never know gitu loh. Oke, tapi Dengan Edit nih hero nih ya. Ini Wah. hero yang sebenarnya priopik juga. Harusnya. Iya. Tapi kita nggak melihat ada Edit sebenarnya dari kedua tim ini. Bahkan kayak ngelihat dari Geekfam, mereka juga sering banget pakai edit RXP lane. Nah, Cuman karena dapat Povius mungkin Om. Oh, Jadi iya. kayak prioritasnya geser lagi. Dan ini menarik. Lunox Band ini mancing buat Harit Band juga. kah? Bener. Sama satu lagi, kita ngomongin edit lagi. Jangan lupakan, Derby Classic itu edit bersinar sekali loh di match itu. Banget. Itu sangat bersinar sekali. Dan bahkan menutup ke arah Moskow untuk power split push. Karena dari tim Liquid sadar, mereka nggak punya power catch up untuk split push. Dan kalau ngomongin split push yang akan dipakai Geekfam nantinya, kalau ke arah Cloud, itu sustainnya agak sulit. Iya. Apalagi Jadi di match sekarang. dipaksa ya ke arah sana. Oke, dan last bandnya Arlot. Ini hero fighter atau XP lane yang sebenarnya ditarget juga ya sama Geekfam.
Kelihatannya sih masih banyak yang lepas nih. Mungkin kalau untuk Aran, tipikal-tipikal badan kali Om ya. Teris mungkin, Khalid juga mungkin lagi naik sekarang. Khalid, Gatot Kaca, EXP ya masuk juga. sudah masuk dan sudah terlihat lumayan bersinar lah meskipun di region lain mungkin masih dengan win rate yang kecil ya buat Gatot EXP. Ada Cloud. Yang mungkin bisa Arin diambil dulu. juga. Langsung ambil Hyred. Dengan band Lunox ini kayak emang udah sinyal sih sebenarnya. Sinyal, tapi tadi ini kan concernnya gimana caranya dia nutup ke arah Aran dulu. The power of initiate dari Team Liquid. Karena dia tahu Widhi ini nggak bakal bisa initiate so far. Matilda juga kan. Iya, dia butuh tutup Aran di situ. Oke, untuk X-Milen. Tapi dengan hero-hero yang tadi Om Mau udah bilang, gue rasa itu bakal nutup banget sih. Dua efek sisi Gatot Kaca itu oke banget buat ngelawan hero-hero yang diambil sama Geek Fam. Tapi dua pick langsung, ini akan membuktikan gold lanernya. Bahkan ke arah mana nih, Alice kah? Iya. Tapi kemungkinan Ruby gak sih buat head to head? Lawan Arin Ruby ya? Gold lane ya. Gue lebih suka Ruby Gold Lane. Jujur, gue lebih suka Ruby Gold Lane. Dan sekarang tinggal mainin junglernya. Mungkin ke arah Assassin yang masih terbuka. Ada Hayabusa juga di sini. Atau mungkin dia mau Wait. menuju ke arah Roger. Roger? Really? Oh, Roger? Roger dan dia langsung menggunakan clean. Tandanya Ruby menuju ke arah Roamer kali ini. Kondisi di mana Aran sebenarnya ada satu hero yang bisa diamankan dan ini enak banget lawan Eve. DJ Khalid on the floor. Iya kan? Kali ini tadi Om Mau udah sebut juga sebenarnya udah mulai marak digunakan. Dia strong banget dari landingnya. Bahkan kayak melawan Povius bukan masalah besar. Yap. Dia punya selfie win juga kan Itu dia. untuk bisa bertahan nanti, untuk bisa lebih sustain lah buat lane-nya. Ini Lunox yang asli, bukan? Bukan. Ini Aran. Oh, Ini Aran. sorry. Tapi Sorry, untuk sorry. last pick X-Pilen berarti sudah dipastikan ya. Ini jadi satu tanda tanya nih. Kalau Khalid, mereka kurang badan sebenarnya Om. Betul karena memang malah harus main hit and run juga ya. Iya. Gatot kan Gatot Kaca. Pilihan terbaik Iya. sampai saat ini. Dua yang efek paling sisi tebal, soalnya. betul. Unbreakable, ada Avatar of Guardian juga untuk bisa melompat ke belakang. Yes, ini dia. Muncul sudah 10 hero Wow. yang diamankan oleh kedua tim. Kalau dilihat dari kompleks, mungkin Geek Fam terbilang lebih kompleks. Betul, setuju. Tapi kalau dilihat dari draft, Geek Fam punya sustain team fight yang panjang banget. Yap. Dan kita lihat dari kanan Liquid juga meng-counter dengan sangat baik. Index, kita bakal melihat dari counter calculate. Silakan Om Wawa. Oke, dari indeksnya mungkin bisa dibilang lebih ke Geek ya untuk pushnya. Untuk kontrolnya sebenarnya masih sama-sama kuat, tapi late game potential. Melihat bagaimana tim Liquid dikarenakan mereka punya banyak combo, mereka punya Alpha dan juga Harit, mereka bakal lebih strong. Sedangkan early game-nya yang bahaya adalah kalau sampai Roger ini jadi duluan juga. Meskipun Roger di early game udah jelek banget sekarang. Oke, dan ini dia. Geek Fam udah mulai luntur untuk sebagai Giant Slayer, tapi Geek Fam nampaknya ingin tetap membuktikan dia adalah the real Dark Horse. Mampukah pembuktian atas kekalahan leg pertama mampu didapatkan Geek Fam atau Liquid benar-benar mengamankan dua leg tanpa balas? So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Mendapatkan tiket playoff atau kehilangan chance untuk upper bracket. Itulah yang akan dijalani juga oleh Geek Fam untuk match kali ini. Dan mencari snowball, ini adalah poin dari kedua jungle, Alpha dan juga Roger. Yes. Sama-sama tipikal fighter yang pengen banget dapetin snowball power di awal. Yap, dapat level 4 duluan jelas akan menjadi jaminan, apalagi untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama ya nanti. Jungler siapa yang lebih duluan buat ke level 5 sih sebenarnya. Karena dengan 1/11 biasanya dia tuh udah hampir naik ke level yang kelima. Dan ini dia untuk emblem setnya, di mana emblem tank ya sama-sama ya untuk kedua fighter, tapi ada Festival of Blood yang dipakai. Itu satu fighternya emblem fighter tadi untuk Povius. Dan kalau kita melihat mungkin perubahan-perubahannya ya support buat Matilda di sini memang dia cukup tipis, tapi dengan tambahan movement speed yang cukup akan membantu juga. Apalagi Wilderness Blessing plus ada Quantum Charge. Tapi Iron Siki pakai Festival of Blood FOB. nih. Ini ada dua tipe memang yang gue sering lihat, biasanya pakai diskon ya. Atau dia pakai Festival of Blood juga enak, lumayan buat sustain. Oke. Dan bahkan kalau kita bisa melihat Geek Fam ini kenapa chance untuk ke arah upper bracket-nya dia harus kejar. Karena melihat kondisi saat ini dia agak cukup jauh dari atas. Dan Widhi, poking damage jarak open dan tim Liquid bahkan menjadi salah satu punggawa yang datang dengan tiba-tiba dari mana yang kita tidak tahu dia berasal. Langsung mengejar juga menuju ke arah upper bracket. Lumayan lama sih trapping dari Favian tadi, gak dapetin hasil apapun. Memang tengahnya terhitung strong lane nih. Aurora dan Matilda poke damage-nya gak main-main. Betul. Yep, dengan barisan hero juga yang sering dipakai untuk kita mencari tadi untuk clean. Dengan win rate yang cukup besar ya ternyata ya. Belum pernah kalah untuk Give bagi Aboy.
Tapi Aboy memang adalah salah satu strong mid laner. That's why mereka harus respect sekali dengan gameplay yang diberikan dari seorang Balloyski. Setup menuju ke arah Turtle, Avatar of Guardian for defensive. Berhasil mengamankan Turtle. Hanya untuk tindakan preventif, just in case dari tim Geek Farm mereka mau untuk coba melakukan kontes. Dan Vincent, salah satu hero power Vincent dengan Roger pun, di early game mereka tersudutkan seperti ini. Mereka udah mulai harus ubah pola pikir mereka. Mereka harus cari plan B yang biasa disiapkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Oke. Dan juga ini dia untuk barisan yang bagi tim Liquid ID debut memang untuk Gatot Kaca. Tapi Favian dengan Alpha yang belum terkalahkan juga. Ini sama-sama kuat ya untuk junglernya. Kalau nggak salah tadi Rogernya 1 kali kalah ya, 6 kali menang tadi. 1 kali kalah, karena memang masuk hero power juga kan. Iya, power Vincent ini betul. Power Vincent, dan di Turtle pertama. Mungkin yang harus digaris bawahi adalah tidak ada korban, tapi Widih. Oke, Aboy menjadi pilihan utama tapi nampaknya Balloyski targetingnya bakal coba ditutup para pasukan dari tim Liquid. Iron. Mereka mencoba untuk berada di dalam sana dan Iron berhasil diselamatkan menjadi satu momen kill utama. Vincent menjadi target yang tidak bisa lagi kabur dari persona Favian Acu. Lihat, terperangkap. Kalau bisa dibilang ini kerugian untuk tim Liquid atau tim Geek Farm sama. Yang satu gold lane, yang satu jungler yang bahkan dapetinnya. Tapi lebih kencang buat Geek Farm ya. Oke, Kevin versus everybody. Kita lihat di sini dan seperti biasa, ini adalah salah satu momen yang sungguh biasa aku tunggu, di mana akankah dari tim Geek Farm menampar 5 caster yang bertugas? Iya, karena rata-rata memang masih di tim Liquid. Mungkin karena dengan performanya yang terbilang stabil, dan selalu ada gebrakan yang mereka buat. Ya, meskipun dengan satu sama juga seperti kita melihatnya, tapi mereka bisa farming lah. Dari macro play-nya mereka pun harus bisa diperhitungkan Iron lawan. Ciki hampir saja ter-take down, mundur ke arah belakang dengan ada Crowder Dance, mundur ke arah belakang, the damage dari Kadera with flicker, almost ter-take down. Kadera dengan satu trigger disiplin diberikan oleh para sosok Iron Ciki dan nampaknya gagal juga mendapatkannya. Ini kerugian di tangan dari Kadera loh. Dia ngebuang spell juga soalnya. Ya, tapi itu yang kita jarang lihat juga ya, karena dengan seringnya Harit keluar, ini Lunox lebih menjadi bahan pertimbangan, padahal Clean juga kuat. Oke, nampaknya Favian coba untuk keluar di depan sana. Aran seorang diri, Aran versus everybody. Gak ada bisa diselamatkan, tapi target utama menuju ke seorang Apoy. Apoy selamat Guardian. For defensive Aran still survive meanwhile termasuk di Kadera. Terperangkap, termakan oleh gameplay yang dimiliki dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk melakukan distraksi di 2 lane yang berbeda karena mereka sadar kayaknya Turtle mereka harus berbagi sharing dengan Vincent dari Geek Farm. Wah, ini bisa dibilang kerugian sebenarnya untuk Geek Farm, walaupun Turtle mereka bisa secure, tapi lihat pergerakan dari Favian dan juga Iron Ciki yang full plating bisa dibilang. Oke, bukan hanya full plating tapi lihat dari Favian mencoba untuk menangkap karena Balloyski. Oh my god. Hilang. Kerugian yang makin melimpah dengan Turtle yang tadi dia dapatkan ini gak ada apa-apanya, Mawa. Yap, yang tadinya mungkin terlihat bisa mengejar ya dari ekonomi mereka, tapi tiba-tiba 2000 dipegang untuk tim Liquid ID juga. Jadi sekilas memang terlihat hampir kalah, tapi ternyata ada pertukaran untuk orange buff dan juga creeps yang diambil bersama dengan full plating gold di bottom turret. 75% untuk kemenangan combo Alpha dan Matilda. Oke, tapi Valdora mundur ke arah belakang. Ini tidak boleh memaksa kemudian seorang Favian karena betapa kuatnya Favian untuk bertahan seorang kiri. no. Fear of Alpha, Valdora versus everybody. Dengan ada seorang terser Iron Ciki. Valdora cuma begitu saja. Dan Iron kali ini berhasil dengan Purify Gaming keluar dari zona real world manipulasi. Dunia yang termanipulasi oleh Aboy. Dia berhasil keluar dan bahkan dia harus goblin. Seorang Gatot Kaca berubah menjadi Zilong. Waduh. Nge-push maksudnya. Sorry, salah ya. Tapi ngelihat itu Om, kombinasi Matilda yang bisa bikin keluar lagi akhirnya Om. Ya, dan itu yang buat sulit akhirnya ketika dari reload manipulation yang terpakai. Tapi Om ini vision dengan Avatar of Guardian. Berhasil melakukan retribusi dan juga Vincent. Gila. Apa combo combro. Aranivik berhasil mendapatkan Vincent dan lihat dengan Turtle yang sudah didapatkan tadi. Hilangnya Vincent, hilangnya Purple, hilangnya Balloyski, hilangnya Kadera. Itu nggak ada sama sekali worth it. Dan apa from Favian memaksa menuju ke arah 3. Tapi itu dia, dengan kepercayaan diri dari seorang Favian memaksa ke arah Widih. Dan sayangnya dia terlalu meremehkan damage dari Kadera yang sudah ditumbangin 1 kali dan juga kalah di laningnya. Oke, Itu cukup tidak respect dengan damage dari Kadera. ya, dengan 1 heptasis ya, yang memang sudah dibayar tadi buat Kadera juga. Tapi goalnya masih cukup jauh sih buat Favian. 4x, Queen Swing juga sudah selesai. Jadi memang dia, ya pastinya pede sih, apalagi di cover dengan Matilda tadi ya. Tapi ternyata masih belum menyelamatkan buat Favian itu sendiri. I'm offended di depan sana, langsung mencoba untuk menangkap 3, mundur ke belakang dengan ada pasif yang dimiliki. Dan lihat Aran, berhasil keluar dari zona reward manipulation. Nakin
Dan kembali lagi Aran dengan Gatot kacanya. Lihat tuh turret dari Coldplay sudah dia dapatkan. Tanpa ada Avatar of Guardian. Kontes. Widi coba untuk memasak. Retribution from Fabian mampu menyelamatkan. Dan ini dia Fabian. Retribution. Valdora tumbang. Terperangkap dari seorang Kadera. Bersama dengan Paloiski yang hilang begitu saja. Iron Cheeky mencoba untuk melakukan distraksi menuju seorang Vincent. Tapi nampaknya mid lane turret target utama mereka. Bukan hanya di kontes, mereka membalikan keadaannya. Bahkan 3 orang yang tumbang. Membongkar lagi mid lane turret yang berhasil didapatkan Liquid. Oke, let's go. Liquid sudah teriak kali ini Omawa. Dan ini dia untuk faktor buy time yang sedari tadi aku ngelihatnya Aran dikeroyok berulang kali 4 pemain, 3 pemain, tapi dengan Avatar Guardian itu ngedinai semua usaha-usaha dari Geek Farm. Iya. Betul sekali. Waktunya dibeli lama banget masalahnya, Om. Terlalu lama bahkan. Lihat deh, Aran ini punya satu habit. Dia nggak maksa Avatar of Guardian itu untuk Buka tim fight. dive in. Ya. Untuk ke arah Aboy. Dia biarkan main tahunnya di arah frontliner. Jadi kalau misalnya kalian sadar, Aran ini mainnya front to back. Dia nggak mau jump in ke arah backline. Tapi dia front to back karena dia sadar. Aboy kondisi belum punya damage. Dia cuma punya sosok dari Glowing One. Ya masih kurang ya dari damage outputnya juga. Dan mungkin karena spellnya juga nih. Revitalize yang bikin dia pede banget untuk nahan damage di bagian depannya. Dan terlihat dari Geek Fam sekarang udah berkumpul. Mereka nggak boleh pisah. Lihat Aran seperti biasa dia akan tetap ngebuka dengan Deep tahunnya. Dia terus akan pakai tahunnya. Dia nggak bakal pakai Avatar of Guardian. Bener-bener Avatar of Guardian itu untuk disengage dan Widi bisa fokus entah ke Favian atau Iron Shiki. So far yang gue lihat dia fokusnya ke Favian. Tapi ini angka yang mengerikan banget, Om. Goldnya 7.000 lebih loh di menit ke-8. Yep. Dan mungkin ya kayak kita bicara soal goal tadi yang memang selisihnya jauh. Tapi untuk tim fight-nya itu bisa jauh karena tim fight yang dipegang nih, tim Liquidnya mereka selalu rapi banget, Pak. Oke, Spear of Alpha, tapi Paolo sekitar kita menuju ke sosok Favian. Lihat, tidak bisa diselamatkan dan Avatar of Guardian berhasil menangkan seorang Favian masih mau piara. Ascendante, meanwhile backline mereka dibalikin, counter setup, triple kill from Mediang. Favian mencoba melepaskan Mediang dan berhasil memfollow peradakan dan wipe out. Geekman what the counter setup from them Liquid, the real Dark Horse. Wipeout berhasil didapatkan juga Liquid menggila tanpa ada satupun korban. Mereka sekarang bisa mendapatkan semua objektif yang mereka mau. Wow, satu objektif Lord dan juga mid turret yang lepas sekarang Geek Fam. Kondisi mereka benar-benar under pressure. Dari goldnya yang kita lihat di awal mungkin bisa diimbangi, ini terlalu jauh. Di bawah menit yang ke-10 sudah hampir di angka 12.000 gold. Wah gila, 12.000 ini angka yang sangat tinggi. Dan bahkan Iron Cheeky adalah satu orang yang kalah laning dengan Kadera. Bahkan membalikan semua keadaan. Lihat, dia balikin laning phase-nya. Dia balikin goldnya, point kill-nya, backline-nya dia ajar habis karena Aboy. Dia nggak punya space untuk bertahan karena fixed position. Ya, dan ini bakal jadi masalah. Lord pertama memang belum enhance, tapi dengan perbedaan gold seperti ini. Mungkin satu target dari Geek Farm itu harus lepas untuk Favian. Item defense juga soalnya, dan sekarang udah ada Winter Crown. Dan ini bener-bener punya potensi untuk ngebait banyak source skill dan dibalikin lagi nanti. Ya, tadi Favian bahkan udah punya brute force juga kan. Yes. Jadi dia lumayan tanky lah dan lama banget untuk bisa menumbangkan satu Favian nih. Di cover dengan Avatar Guardian. Oke, Spear of Alpha Favian. Kali ini masih bisa bertahan di depan sana bersama dengan seorang Aran dan Iron Cheeky free hit dan Avatar of Guardian-nya free. Membuat Valdora terperangkap dan bahkan mereka berhasil mendapatkan Pawonski. Shutdown terjadi, Aran damage dari turret terlalu besar. Tapi Kadera terperangkap. Itu trapping yang dilakukan tim Liquid. Dan akhirnya dia masuk ke dalam trapping tersebut. Tapi seenggaknya masih bisa bertahan lagi. Kehilangan satu best turret bukan menjadi akhir dari Geek Fam. Mereka mampu mengusir teman-teman dari Liquid, bahkan menyisakan 2 member aja. Tapi Omawa itu trapping sengaja supaya Kadera ke depan. Favian udah standby. Ya, dan langsung masuk ya Favian dari belakang juga. Tapi pertukaran mungkin dibutuhkan tadi untuk tim Liquid. Oke, Miss. Yes, Kiem. Konsil Kiem dibalikan kembali ke arah Flicker telah dikeluarkan. Tapi Favian masih terlalu kuat. Dan akhirnya tim Geek Farm gagal untuk bisa meng-catch up 2 pemain dari tim Liquid yang kabur dari cengkeraman mereka. Ya, itu semuanya timing yang memang dipakai oleh tim Liquid. Dan bahkan Spear of Alpha tadi melihat memang masih ada potensi untuk bisa di-pick up, udah kabur aja dengan Spear of Alpha. Dan lihat untuk kondisi gold yang seperti ini ya, Alpha yang sudah unggul terlalu jauh, ada Winter Crown bahkan tadi untuk Favian. Jadi kalau dia mau ngebait ini bisa banget Favian. Pantas dia berani, arahnya di situ soalnya. Dan gak ada purify sama sekali, ingat ya. Lihat kali ini dari sosok seorang Favian. Dia bakal memancing dengan adanya retribution dari Vincent. Mau nggak mau terlalu miskin Vincent di hadapan seorang Favian, Lim. Bentar, 4.000 gold. Ini Widi mau kemana nih larinya nih?
Mau ke Sterlium kah? Ice Queen? Maybe Ice Queen. Wow, cukup menarik untuk Matilda mungkin ya. Wow. Lihat recall-nya, jadi buat kalian semua jangan lupa untuk beli recall terbaru dari tim-tim MPL ID. Ada Evo sana, ada Geek Fam juga, tapi aku belum lihat Geek Fam bernyanyi di situ ya. Iya, biar kayak Iron Chiki kan tadi. Iya. Recall. Oke, bahkan kita ngelihat sekarang pergerakan regroup yang terjadi dari tim Liquid. Mereka sadar nih, dengan 11.000 keunggulan mereka tadi ditarik ke 9.000. Artinya mereka melakukan sebuah misplay juga. Betul. Mistake. Mistakes. Tapi Jangan mistakes-nya tahu itu mereka bayar 3.000 tapi mereka dapat nih best startnya di bagian top. Tapi Om, coba mereka lebih respect dengan damage turret tadi. Aran tuh nggak tumbang. Tapi Favian udah terlalu dive in. Opsinya cuma tinggal Favian shutdown lagi atau Aran. Ya mereka memilih Aran. Oke. Tapi ya memang sih kayak terlalu dalam ya. Terlalu Dan masih- dalam tadi Favian. Turretnya juga masih ada, tapi kayaknya itu memang sengaja sih buat bisa dapetin, fokus buat dapetin satu best turret juga. Tapi ini dia untuk Enhanced Lord yang sudah keluar sekarang dari tim Liquid ID. Secara goalnya memang mereka cukup jauh, tapi kita harus melihat bagaimana eksekusi mereka ketika akan naik ke dalam base milik Geek Fam. Karena ingat, sekali lagi ada real world manipulation Aboy yang sewaktu-waktu bakal bisa membalikan juga nih kalau sampai gak hati-hati pemain-pemain dari tim Liquid ID. Oke, slow push mungkin ya. Mereka udah clear atasnya, bawahnya juga udah. Ini bakal bisa masuk dual lane dulu, atas bawahnya difokusin dulu. Yes. Dan Ice Queen udah jadi. Dan lihat di depan sana, Favian, Favian Aju buset. masuk terlalu dalam, apa terlalu gantian. Berhasil mendapatkan Naboy. Masuk terlalu dalam membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini Poranda, tapi nampaknya itu berhasil mendapatkan Veltura. Vincent gak bisa masuk lebih dalam lagi. Favian juga masih bertahan selamat di depan Dipegang. sana. Dipegangin Pawlowski. Dan bahkan tahun yang tidak ada hentinya membuat tim dari Liquid berhasil memaksa Kadera dengan flicker yang mereka miliki. Vincent, what are you doing Vincent? Masuk terlalu nggak dalam bisa. dan akhirnya tim Liquid berhasil menyepak Geek Fam di game yang pertama. Terlalu kuat. Sang penunggang kuda kali ini terlihat tidak ada celah, bahkan di game pertama terbilang one-sided game. Keunggulan yang terlalu jauh didapatkan oleh tim Liquid ID. Ya, bagaimana tim fight demi tim fight dimenangkan oleh tim Liquid dan bahkan ada Maniac yang diciptakan oleh Favian juga tadi. Hampir 7 tapi memang jauh ya tadi posisinya. Jauh. Tapi